Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqunal mu'minun, haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat, melalui khutbah ini, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Di antara yang senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, sehingga kita semua masih terus diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya, umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa khatib mewasiatkan diri khatib pribadi dan jamaah kaum muslimin umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah yang senantiasa kita jaga adalah menjaga tauhid kita, menjaga mengesahkan diri kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Kemudian juga perbuatan yang senantiasa kita jauhi adalah perbuatan syirik. Dengan kita menjauhi perbuatan syirik, maka semoga kita termasuk daripada golongan orang-orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kita saat ini berada di dalam kenikmatan yang begitu banyak, berada di atas kenikmatan yang luar biasa. Kita mampu untuk melaksanakan ibadah dengan rasa aman, dengan rasa tenang. Kita mampu untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita. Kita berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Dan kita berada di atas kenikmatan iman dan Islam, dipersaudarakan dengan ukhuwah Islamiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini. Maka begitu banyak nikmat yang kita rasakan sehingga dikatakan oleh seorang salaf, Ibrahim ibn Adham mengatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluki ma 'alaina minan na'imi." Seandainya ada raja, juga putra raja yang mengetahui nikmat yang kita rasakan saat ini, la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Maka pasti mereka akan merampas nikmat-nikmat kita. Mereka akan menjajah kita dengan pedang-pedang mereka, karena begitu besarnya nikmat yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Dan kita meyakini, mengakui bahwasanya nikmat yang kita rasakan ini semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah."
dan apapun nikmat yang kita rasakan hari ini merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah nikmat iman dan Islam yang saat ini kita terus teguh di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan keimanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan kepada kalian petunjuk untuk terus berada di atas keimanan jika kita atau jika kalian adalah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, keimanan merupakan nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini. Namun apakah kita betul-betul telah merasakan iman ini dengan sebenar-benarnya atau baru mengakui sebagai orang yang beriman? Maka dari itu Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya suatu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dan lain sebagainya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi wajada halawatal iman." Yang kalian ketika berada di atas atau mengetahui dan mengamalkan 3 perkara ini, wajada halawatal iman, maka kita akan mampu merasakan rasa daripada iman itu sendiri. Artinya bahwasanya ternyata iman itu ada rasanya. Sebagaimana makanan yang kita makan setiap hari, buah-buahan, masakan-masakan yang kita rasakan ada rasanya, demikian pula dengan iman. Ada rasa daripada iman yang kata Nabi SAW, kalau kita mampu mengamalkan, menjalankan 3 perkara berikut ini, maka kita mampu merasakan rasa daripada iman tersebut. Nabi SAW menyebutkan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika seseorang menjadikan kecintaannya lebih dicintai, lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dari kecintaannya kepada selain Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai seorang hamba dan dia mencintainya sebab karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu. Dia benci kembali ke dalam kekufuran setelah Allah selamatkan dia, setelah Allah berikan kepadanya keimanan. Kama yakrahu an yulqa finnar. Sebagaimana bencinya dia ketika dia dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kita perhatikan di dalam hati kita, apakah hati kita sudah mampu merasakan rasa daripada iman? Yang kata Nabi SAW, halawah, rasanya manis. Tentu kalau kita perhatikan orang-orang yang merasakan makanan, yang merasakan buah-buahan, tidak lain adalah mereka yang dalam keadaan sehat. Ketika indera perasa mereka mampu merasakan manisnya manisnya buah-buahan, manisnya minuman, lezatnya makanan, tidak lain kalau mereka dalam keadaan sehat. Demikian pula dengan iman, hati kita mampu merasakan manisnya iman tatkala hati kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dalam keadaan jauh daripada maksiat dan kezaliman-kezaliman, di antaranya dengan melakukan atau menjalankan 3 perkara ini. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulullah SAW adalah yang paling dicintai daripada kulla mahbubin, dari setiap apa yang dia cintai oleh manusia. Manusia mencintai harta benda, manusia mencintai orang-orang yang ada sekitarnya, pasangannya, anak-anaknya, mencintai jabatannya, mencintai apapun yang dia lihat di kehidupan dunia ini. Maka ketika dia mampu mendahulukan cintanya dari apa yang ada di dunia ini kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka dia akan merasakan rasa manis daripada iman. Di antaranya adalah ketika dia mendahulukan cinta terhadap harta benda kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mensedekahkan harta yang paling dia cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka
di dalam Al-Quran Allah SWT puji orang-orang yang memasuki surga, yang selamat daripada api neraka. Allah SWT sebutkan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan daripada makanan-makanan ataupun menyedekahkan sesuatu yang mereka cintai terhadap orang-orang yatim, anak-anak yatim, terhadap orang-orang miskin, dan terhadap orang-orang yang ditawan. Artinya bahwasanya dia menyedekahkan sesuatu yang dia cintai. Ini adalah bukti bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya SAW lebih daripada cintanya kepada harta. Padahal Allah SWT sifati manusia mencintai harta benda dengan sangat-sangat cinta. Kata Allah SWT, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian manusia sangatlah cinta dengan harta benda dengan kecintaan yang begitu cinta. Tetapi tatkala ketika kita memberikan sedekah daripada harta yang paling kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah di antara bukti bahwa kita cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada apa yang kita cintai di dunia ini. Dan Allah SWT puji mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menghuni surga. Bahkan Allah SWT tegaskan, ketika seseorang mampu menahan hawa nafsunya, mereka mendapatkan balasan surga. Allah SWT berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut terhadap kedudukan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia menahan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhlah surga nanti tempat dia akan kembali di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan segala apa yang kita inginkan, apa yang menjadi hawa nafsu kita, dengan tunduk terhadap apa yang Allah SWT perintahkan. Apa yang Allah cintai maka kita lakukan, dan apa yang Allah murkai kita jauhi. Kemudian cinta kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW dengan tegas menyebutkan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta akuna ahabba ilaih, sehingga menjadikan diriku lebih dicintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan semua manusia yang dia sayangi. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dahulukan cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun yang kita cintai di kehidupan dunia ini. Bahkan seorang sahabat yang begitu dekat, yang begitu besar perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Umar bin Khattab, ketika berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya aku cinta kepadamu kecuali daripada diriku sendiri. Aku melebihi cintaku, aku cinta kepadamu lebih apapun kecuali cinta kepada diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak, engkau belum cinta kepadaku, sampai menjadikan cintamu kepadaku lebih daripada cintamu kepada dirimu sendiri. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, aku saat ini mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku sendiri. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini adalah perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang merupakan perkara yang dapat menjadikan kita merasakan rasa manisnya iman adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang mencintai saudaranya sebab karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sebab seseorang mencintai orang lain, sebab karena satu daerah, karena satu rahim, karena satu suku ataupun satu pekerjaan, sehingga dia cinta kepadanya. Namun ketika dia menjadikan seorang hamba saudaranya dia cintai sebab karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan, karena imannya, maka ini akan mendatangkan sikap atau mendatangkan rasa manis daripada iman yang akan dia rasakan oleh hatinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Nabi SAW pernah menyebutkan, man ahabba lillah, siapa yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, kemudian dia membenci karena Allah, wa a'ta lillah, dan dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia menahan atau tidak memberikan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Kita lihat jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya ketika kita bisa mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, atau memberi karena Allah, atau menahan harta kita tidak kita berikan karena Allah Subhanahu wa taala juga, maka ini adalah di antara penyempurna daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan
kepada kita semua kesempatan untuk bisa merasakan rasa manis daripada keimanan oleh hati kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara bentuk cinta kita terhadap saudara kita, terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah dengan kita peduli terhadap saudara-saudara kita seagama, seiman. Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya. Dan di dalam hadis itu Nabi SAW menyebutkan, pertama, la yadlimuhu, janganlah dia mendoliminya. Wala yuslimhu, jangan pernah menganiaya saudaranya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati akhihi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang mencukupkan kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan pula kebutuhan dia. Wa man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang menyelesaikan daripada kesulitan-kesulitan, membantu, menolong kesulitan-kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah SWT akan berikan kemudahan jalan keluar daripada kesulitan-kesulitan dia, bahkan nanti di hari kiamat kelak ketika dia mendapatkan ujian-ujian di hari kiamat, maka dia akan diberikan kemudahan-kemudahan sebab karena dia membantu saudaranya semuslim dalam kesulitan-kesulitan di kehidupan ini. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, hari ini kita melihat, kita mendengar melalui media-media bagaimana dengan jelasnya saudara-saudara muslim kita di negeri Palestina dalam keadaan tertindas. Mereka dalam keadaan butuh pertolongan. Mereka dalam keadaan ditakut atau diberikan, diselimuti ketakutan setiap harinya. Bukan hanya orang-orang yang kuat, tapi orang-orang yang lemah dari kaum wanita, orang-orang yang tua renta, anak-anak. Mereka semua dalam keadaan ketakutan setiap harinya. Maka kita sebagai seorang muslim melihat saudara muslim dalam keadaan membutuhkan pertolongan, kita tolong mereka. Karena ini adalah bagian daripada cinta kita, bagian dari loyalitas kita terhadap saudara seiman, seagama, dan disebabkan karena ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak mengenal mereka, mereka tidak mengenal kita, namun karena kita tahu mereka adalah orang beriman, dan kita adalah orang beriman, mereka adalah orang Islam, kita adalah seorang muslim, maka kita peduli terhadap mereka. Karena Nabi SAW menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim. Lebih jelas lagi Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir, Nabi SAW menegaskan, menjelaskan bahwasanya mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin dalam kecintaan mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kelemah lembutan mereka seperti satu tubuh yang utuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, ketika ada salah satu dari anggota tubuhnya mengeluh dalam keadaan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Maka anggota tubuh lainnya akan merasakan demam, merasakan rintihan daripada anggota tubuh yang dalam keadaan sakit tersebut. Maka apa upaya kita? Di antaranya adalah kita memberikan doa kepada mereka. Ini adalah yang paling utama. Bahkan Nabi SAW menegaskan, man ajiza anid du'ai a'jazun nasi man ajaza anid du'a. Manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara doa-doa yang diberikan oleh salafus saleh terdahulu adalah mereka mendahulukan doa kepada saudaranya, doa kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, baru setelah itu mereka mendoakan kepada diri mereka. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka Nabi SAW menegaskan bahwasanya du'aul mar'il muslimi ala akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Ada satu doa yang merupakan doa mustajab di sisi Allah, yaitu adalah doa seorang muslim terhadap saudaranya muslim bi dhahril ghaibi, tanpa diketahui, tanpa kita mengenal mereka, tanpa mereka mengenal kita, tanpa mereka meminta, dan kita berikan dengan tulus ikhlas pada Allah SWT, maka ini adalah doa yang mustajab, yang merupakan bukti ataupun upaya
agar kita mendapatkan manisnya iman dan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita apabila memiliki kemampuan lebih selain mendoakan, maka kita berikan pertolongan kepada mereka. Kita berikan infak yang terbaik kepada mereka. Kita berikan apa yang dapat memberikan kemudahan bagi mereka. Nabi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-Anfal ayat 72, "Wa in istansarukum fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq." Allah Subhanahu wa taala jelaskan apabila ada saudara-saudara seiman kita membutuhkan pertolongan untuk membela agama mereka, fa alaikumun nasr, maka berikanlah pertolongan kepada mereka, illa ala qaumin, kecuali kepada kaum bainakum wa bainahum mitsaq, yang kita memiliki perjanjian terhadap mereka untuk tidak mengangkat senjata. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita doakan kepada mereka semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongan kepada mereka, karena hanya mereka Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah kemenangan itu kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang merupakan upaya perkara agar kita merasakan rasa manisnya iman adalah kita benci terhadap diri kita ketika kembali ke dalam kekufuran. Kita benci terhadap kekufuran setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Setelah kita mendapatkan hidayah untuk melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan, maka ketika kita membenci kemaksiatan yang dulu kita lakukan, ini adalah upaya kita untuk merasakan rasa manisnya iman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentang 3 perkara agar dapat merasakan rasa manisnya iman adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan juga kepada para sahabat-sahabat beliau. Tatkala sahabat-sahabat beliau dahulu adalah orang-orang yang kufur, yang tidak beriman. Lalu ketika mereka masuk ke dalam Islam, ada sebagian dari mereka yang rindu atau ingin kembali melakukan kemaksiatan-kemaksiatan seperti dulu di zaman jahiliyah. Maka Nabi SAW sampaikan hadis ini. Dan peringatan bagi kita semua sebagai umatnya yang saat ini mendapatkan hidayah, mendapatkan kesempatan melakukan ketaatan, untuk kita membenci kemaksiatan sebagaimana yang dulu telah kita lakukan dan kita bertaubat darinya. Dan ketahuilah bahwasanya kebencian kita terhadap kemaksiatan tidak akan terwujud kecuali dengan kecintaan kita terhadap keimanan, kecintaan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya, kecintaan kita kepada saudara kita di atas keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi azimul ihsan wa wasi'ul fadli wal judi wal imtinan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alaiya salatan sallallahu 'alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bihalalika an haramika ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma aslih ahwala ulatil muslimin litatbiqi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'a din ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Filistin.
Allahumma tahhir Quds minal zalimin wa taghin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin al-mustad'afin fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afin al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya'lamu ma tasawun aqimus shalah.